Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari materi yang kami dapatkan. Materi yang kami dapatkan tentang farmakodinamika. Semoga teman-teman dapat memahami apa saja materi-materi yang kami telah jabarkan. Langsung saja ke materinya. Farmakodinamika adalah bagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya. Fisiologi obat, resepsi, baik sifat kimiawi maupun sifat fisikanya, dan mekanisme kerja obat. Obat farmakodinamik bekerja meningkatkan atau menghambat fungsi suatu organ. Misalnya, furosemid sebagai diuretik meningkatkan kerja ginjal dalam produksi urin atau hormon estrogen pada dosis tertentu, dapat menghambat ovulasi dari ovarium. Jenis antagonis berdasarkan mekanisme terhadap makromolekul reseptor agonis. Dibagi menjadi dua, yaitu antagonisme tanpa melibatkan makromolekul reseptor agonis. Antagonis kimiawi, antagonis farmakokinetik, antagonis fungsional, dan antagonis fisiologi. Yang kedua, antagonisme melibatkan makromolekul reseptor agonis, yaitu antagonis kompetitif, reversibel dan irreversibel, dan antagonis non-kompetitif. Reseptor merupakan suatu komponen makromolekuler sel atau umumnya berupa protein yang berinteraksi dengan senyawa kimia endogen pembawa pesan. Seperti hormon, neurotransmitter, mediator kimia dalam sistem imun, dan lain-lain untuk menghasilkan respon seluler. Kemudian ada fungsi reseptor. Yang pertama, mengenal dan mengikat suatu ligan dengan spesifisitas tinggi. Dan yang kedua, meneruskan signal tersebut ke dalam sel melalui pertama, perubahan permeabilitas membran, yang kedua, pembentukan second messenger, dan yang terakhir, mempengaruhi transkripsi gen. Mekanisme aksi obat. Prinsip mekanisme lock and key untuk interaksi reseptor ligan. Hanya ada satu kunci atau ligan yang pas dengan gembok atau reseptor dan akan dapat membuka kunci atau memberikan respon. Dapat dilihat perbedaan kecil dari kedua tombol tersebut, ditunjukkan oleh lingkaran pada gambar di atas. Kunci yang tidak sempurna akan masuk ke dalam gembok, tetapi tidak dapat membuka kunci. Dengan duduk di gembok, kunci yang tidak sempurna mencegah kunci yang sempurna masuk ke dalam gembok. Seseorang dapat menganggap bahwa antagonis sebagai kunci tidak sempurna dan agonis sebagai reseptor kunci yang sempurna. Kemudian ada pengertian agonisme dan antagonisme. Agonis adalah suatu ligan yang bila berinteraksi dapat menghasilkan efek, yaitu efek maksimum. Sedangkan antagonisme dia peristiwa manakala suatu senyawa menurunkan aksi suatu agonis atau ligan dalam menghasilkan efek senyawa tersebut. Dinamakan sebagai antagonis. Antagonis ini terbagi menjadi dua, yaitu tidak melibatkan molekul reseptor agonis dan melibatkan molekul reseptor agonis. Mekanisme antagonisme yang tidak melibatkan makromolekuler reseptor. Yang pertama, antagonisme kimiawi. Antagonisme yang terjadi pada dua senyawa mengalami reaksi kimia pada suatu larutan atau media sehingga mengakibatkan efek obat berkurang. Contohnya tetrasiklin mengikat logam-logam bervalensi 2 dan 3, yaitu Ca, Mg, dan Al. Maka, efek obat akan menjadi berkurang. Dan yang kedua, antagonisme farmakokinetika. Antagonisme ini terjadi jika suatu senyawa secara efektif menurunkan konsentrasi obat dalam bentuk aktifnya pada sisi aktif reseptor, contohnya fenobarbital, menginduksi enzim pemetabolisme warfarin sehingga konsentrasi warfarin berkurang, maka efeknya akan menjadi berkurang. Antagonisme fungsional atau fisiologi antagonisme akibat dua agonis bekerja pada dua macam reseptor yang berbeda dan menghasilkan efek saling berlawanan pada fungsi fisiologi yang sama. Antagonisme fungsional. Jika dua macam reseptor yang berbeda tersebut berada dalam sistem sel yang sama,
Contoh, antagonisme antara senyawa histamin dengan obat alfa-1 adrenergic atau phenylephrine pada pembuluh darah, maka terjadi vasodilatasi versus vasokonstriksi ataupun sebaliknya. Antagonisme fisiologi. Jika dua macam reseptor tersebut berada pada sistem yang berbeda, contoh antagonisme glikosida jantung atau kenaikan tekanan darah dengan dehidralasin atau penurunan tekanan darah. Mekanisme antagonisme yang melibatkan makromolekul reseptor. Yang pertama, antagonis kompetitif. Agonis dan antagonis memperebutkan kedudukannya pada reseptor pada sisi ikatan yang sama dengan agonis, atau sisi agonis dan antagonis berbeda. Namun ikatan antagonis pada sisi aktifnya mempengaruhi reseptor agonis, sehingga memungkinkan agonis dan antagonis tidak dapat secara bersama berinteraksi dengan reseptor. Yang kedua, antagonis non-kompetitif. Agonis dan antagonis berikatan pada waktu yang bersamaan. Pada daerah selain reseptor Z, sebagian proses antagonisme non-kompetitif bersifat tak terbalikkan oleh agonis, meskipun beberapa ada yang bersifat terbalikkan. Contoh adalah aksi papaverin terhadap histamin pada reseptor histamin 1 otot polos trakea. Prinsip-prinsip terapeutik dan efikasi pengobatan. Yang pertama, kondisi fisiologik. Kedua, kondisi patologis. Ketiga, faktor genetik. 4. Interaksi obat. Dan yang terakhir, interaksi farmakodinamik. Kondisi fisiologi. Yang pertama pada anak. Permasalahan pada dosis, usia, berat badan atau BB, luas permukaan tubuh atau kombinasi faktor-faktor tersebut pada perhitungan dosis usia anak. Dan yang kedua, neonatus dan bayi prematur. Terdapat perbedaan respon oleh karena belum sempurnanya fungsi-fungsi farmakokinetik. Pada usia lanjut, penurunan fungsi ginjal, penurunan filtrasi ginjal kurang lebih 30% pada usia 65 tahun. Kemudian penurunan metabolisme, penurunan albumin plasma yang menyebabkan kadar obat bebas meningkat. Lalu berkurangnya berat badan dan cairan tubuh. Kemudian distribusi obat berubah, lalu kadar obat bebas meningkat dan lebih lama berubah. Kemudian kadar obat bebas meningkat lagi dan lebih lama bertahan di darah dan jaringan. Yang terakhir, pada kehamilan dan menyusui. Pada umumnya, obat-obat yang dikonsumsi ibu hamil dapat melintasi plasenta dan memberi pemaparan pada embrio atau janin dan dapat menyebabkan teratogenik. Kondisi patologis. Terjadinya kondisi patologis terutama pada organ-organ yang banyak melakukan efek farmakokinetik terhadap obat, misalnya penyakit saluran cerna, hepar, ren, dan kardiovaskular. Mengubah respons tubuh terhadap obat. Contohnya, diare menurunkan respons tubuh terhadap obat digoxin, phenytoin, dan sediaan salut enterik. Ini diakibatkan untuk transit dalam saluran cerna yang memendek, akibat terjadinya motilitas usus yang tinggi, akibat diare, sehingga jumlah obat yang diabsorpsi menjadi berkurang. Selanjutnya, faktor genetik. Efek farmakologis yang berbeda-beda yang diakibatkan oleh adanya kaitan faktor genetik dapat menimbulkan variasi respons obat akibat faktor genetik. Hal ini banyak mempengaruhi sisi biotransformasi atau metabolisme obat. Nah, metabolisme obat ini terutama terjadi di sel-sel hati serta di sitosol. Dan selain hati, dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit juga menjadi tempat biotransformasi obat. Interaksi obat. Obat dapat berinteraksi dengan zat-zat makanan, zat kimia, bahkan dengan obat lain. Oleh karena itu, perlu diperhatikan adanya efek yang mungkin menguntungkan atau malah merugikan akibat
interaksi ini. Interaksi yang menguntungkan misalnya penggunaan kombinasi obat antihipertensi, anti-asma, dan antidiabetik yang dapat meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping. Interaksi yang merugikan misalnya interaksi obat dan makanan terjadi bila makanan mempengaruhi bahan dalam obat yang diminum, sehingga obat tidak dapat bekerja sebagaimana semestinya. Yang terakhir, ada interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama sehingga terjadi efek yang aditif, sinergistik, atau antagonistik tanpa terjadi perubahan kadar obat dalam plasma. Hal ini terjadi karena kompetisi pada reseptor yang sama atau interaksi obat pada sistem fisiologi yang sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan apa saja materi yang kami telah sampaikan.